Sintayong marah besar saat Sekjen PSSI Ratu Tisa diberhentikan oleh Ketua Umum PSSI. Karena menurut Sintayong, Ratu Tisa adalah sosok yang berjasa besar menghantarkan Sintayong menjadi pelatih tim nasional. Bravo Cocomio Channel. Jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di Cafe Gilbol. Kali ini kita akan mengulas dan menganalisa tentang perjalanan tim nasional Indonesia di bawah arahan pelatih Sintayong yang baru saja lolos ke putaran final Piala Asia 2023 setelah penantian selama 15 tahun. Sebuah keberhasilan yang patut diapresiasi dan juga tentunya perlu dievaluasi, karena evaluasi adalah bagian terpenting dari cara kita untuk membawa tim nasional kita ke koridor prestasi yang kita harapkan bersama. Cerita Sintayong hampir mirip dengan drama Korea, di mana ada intrik, ada konflik, ada kisah-kisah sedih, ada kisah gembira, dan juga tentunya ada alur-alur yang sangat menarik diperhatikan. Bagaimanapun, Sintayong hadir ke Indonesia, tujuan utamanya adalah untuk memberikan prestasi tim nasional Indonesia. Sintayong datang dan resmi menjadi pelatih Indonesia pada 28 Desember 2019. Ketika itu dia memenangkan kontestasi dengan Luis Mia, yang dalam sebuah presentasi di PSSI, Sintayong lebih mampu meyakinkan pengurus PSSI dengan tentunya jaminan prestasi yang akan diberikan. Sementara Luis Mia tidak mampu memberikan jaminan prestasi untuk tim nasional kita setelah melihat situasi dan kondisi sepak bola kita saat ini. Faktanya, hadirnya Sintayong ke Indonesia memunculkan banyak cerita-cerita yang membuat dahi kita berkernyit dan tentunya banyak membuat kita semua bertanya-tanya. Tapi Sintayong mampu menata semuanya, membuat dia menjadi media darling yang dicintai oleh publik sepak bola Indonesia. Kisah pertama Sintayong adalah perseteruannya dengan Indra Safri yang ketika itu menjadi asisten pelatih Sintayong di Timnas U23. Pada saat berada di Thailand melatih Timnas U19, Indra Safri ikut hadir sebagai asisten pelatih, tapi kemudian pergi tanpa izin, dan disitulah kemudian Sintayong menyatakan sangat marah sekali bahwa Indra Safri dianggap tidak profesional sebagai asisten pelatih dan semaunya sendiri. Dari situ kemudian cerita muncul lagi ketika Sintayong marah besar saat Sekjen PSSI Ratu Tisa diberhentikan oleh Ketua Umum PSSI. Karena menurut Sintayong, Ratu Tisa adalah sosok yang berjasa besar menghantarkan Sintayong menjadi pelatih tim nasional. Sempat ada hubungan yang retak antara PSSI dan Sintayong gara-gara Ratu Tisa dan juga Indra Safri, di mana kemudian hubungan antara PSSI dan Sintayong terjadi hubungan LDR atau long distance relationship, hubungan jarak jauh, di mana Sintayong dengan kemampuannya mengendalikan media selalu kemudian mengular atau menceritakan buruknya manajemen sepak bola Indonesia yang membuat Ketua Umum PSSI saat itu sebenarnya berang. Tapi karena Sintayong mampu memetakan kemampuan media di Indonesia dan mendapatkan dukungan dari netizen, akhirnya Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengalah dengan menghubungi Sintayong dan kemudian berdamai untuk memenuhi semua tuntutan dan keinginan Sintayong. Dari situ cerita berakhir? Belum. Drama Korea sangat panjang dimainkan dan sangat menarik oleh Sintayong. Setelah itu Sintayong kemudian mengumbar masalah-masalah sepak bola kita. Mulai dari soal nutrisi, makan gorengan yang menjadi kebiasaan pemain Indonesia, kemudian menjadi buah bibir seantero Nusantara. Sampai-sampai banyak pemain nasional yang ketika itu hobi makan makanan pinggir jalan, gorengan, gado-gado dan sebagainya, sedikit memberikan sindiran-sindiran kepada Sintayong. Dan ini yang kemudian menjadi ramai sekali. Dari mulai gorengan, kemudian beralih kepada fisik pemain yang dianggap sangat lemah dan tidak bisa bermain selama 90 menit. Sintayong menyebut sepak bola Indonesia tidak akan maju selama fisik tidak dibenahi. Tambah menarik lagi ketika Sintayong mengatakan bahwa pemain Indonesia cengeng dan manja, sehingga kemudian tidak mampu untuk menunjukkan performa terbaik di lapangan. Dari situ kemudian
muncul lagi cerita bahwa Sintayong mengatakan main Indonesia tidak punya kemampuan passing, tidak punya kemampuan syuting yang bagus, dan yang paling menarik, kiper dianggap sebagai kedebong pisang, di mana tidak punya refleks dan hanya diam di bawah mistar gawang. Kondisi ini sempat memuncratkan masalah-masalah besar atau kemudian memunculkan pro kontra. Sintayong kemudian mampu mengular semua masalah-masalah sepak bola Indonesia yang kemudian justru membuat masyarakat menjadi simpatik bahwa bagaimana siapapun pelatihnya yang akan mengenangani tim nasional Indonesia selama masalah-masalah fundamental mendasar tidak dibenahi seperti soal kemampuan teknik, kemampuan fisik, kemampuan mental tidak dibenahi, sepak bola kita tidak maju. 1-0 untuk Sintayong ketika mampu memberikan tendangan keras yang menghantam gawang tim nasional Indonesia. Mulai dari perseteruan antara PSSI dengan Sintayong di awal, kemudian gol kedua ketika Sintayong mampu membongkar semua permasalahan sepak bola Indonesia dan membuat apapun yang hasil yang diberikan oleh Sintayong ketika timnas bermain menjadi hal yang lumrah karena memang basic dasarnya bermasalah. Ketiga, muncul lagi fenomena di mana Sintayong ketika menangani tim nasional dan belum menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan, muncul tekanan Sintayong out. Sintayong kemudian memunculkan atau melakukan serangan balik counter attack yang sangat dramatis sekali, di mana Sintayong bilang jangan minta saya keluar atau mundur dari tim nasional, tapi mintalah training center untuk tim nasional kita, karena dengan meminta training center kita akan punya masa depan sepak bola yang cerah. Dari situ pamor Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menjadi jatuh ke jurang yang paling dasar. Setiap Muhammad Iryawan mengurai permasalahan sepak bola Indonesia di media sosialnya, selalu muncul tagar training center, selalu muncul tagar Iwan Bule out, dan selalu muncul tagar juga yang berisi larangan untuk video call kepada pemain. 3-0 Sintayong kemudian membobol gawang sepak bola Indonesia. Yang menarik lagi setelah itu adalah bagaimana Sintayong dengan pernyataannya mampu kemudian membuat PSSI mengalah dengan menyatakan tim nasional Indonesia U23 tidak siap tampil di Piala AFF dengan alasan COVID, sehingga kemudian batal ikut serta di Piala AFF dan akhirnya harus melepas titel juara bertahan yang dimiliki saat itu dilatih oleh Indra Sapri. PSSI kemudian memenuhi keinginan Sintayong, padahal kalau kita lihat sejatinya semua negara yang ikut Piala AFF U23 semua juga mengalami atau terkendala masalah COVID-19, tapi mereka tetap tampil di sana dan tetap bermain di sana dengan kondisi yang terbatas tentunya karena masalah COVID ini. Tapi Sintayong memilih untuk tidak memberangkatkan tim nasional karena kalau menurut saya alasannya persiapan yang mepet dan semua tertutup oleh kepentingan kompetisi Liga 1 yang masih berjalan, sehingga Sintayong tidak punya waktu untuk membangun tim nasional yang kuat dan akan menjadi beban buat Sintayong apabila dia gagal. Sementara sebelumnya di bawah tangan Indra Sapri, tim nasional U23 mampu tampil sebagai juara. 4-0 untuk Sintayong melawan PSSI. Kemudian selanjutnya adalah cerita menarik di Piala AFF di mana Sintayong dengan kondisi tim nasional yang ala kadarnya dan belum menemukan performa terbaik, mampu mendapatkan keberuntungan luar biasa ketika tampil di Piala AFF dengan momentum mengalahkan Malaysia 4-1. Kemudian di semifinal beruntung menang atas Singapura, meskipun akhirnya di final kita harus kembali menjadi raja runner up seperti halnya negara yang pernah menjajah Indonesia, Belanda, yang berstatus sebagai runner up atau juara kedua di setiap turnamen yang dimainkan. Kita kalah dari Thailand, tapi Sintayong tetap disebut sebagai pelatih yang punya karisma dan mampu kemudian mengendalikan problem-problem sepak bola Indonesia lewat pernyataan-pernyataan awalnya sebelum tim nasional ikut dalam sebuah event tertentu. 4-0 untuk Sintayong di sepak bola Indonesia yang membuat PSSI kemudian bertekuk lutut atas semua kemauan-kemauan yang diinginkan oleh Sintayong. Dan akhirnya Sintayong mampu menunjukkan prestasi terbaiknya ketika mampu meloloskan Indonesia ke Piala Asia 2023 dengan kuncinya menang atas Kuwait 2-1.
kemudian kalah 0-1 dari Jordania, dan di partai terakhir, partai penentuan, ada 3 momentum yang kemudian mampu dimanfaatkan oleh Sintayong. Yang pertama adalah kekalahan Filipina 4-0 dari Palestina di grup B, sehingga kemudian membuka peluang Indonesia untuk menjadi runner-up terbaik, plus kekalahan Kuwait atas Yordania 3-0 di 2 jam sebelum pertandingan Indonesia melawan Nepal. Dan ini yang membuat kemudian para pemain punya motivasi besar, karena hanya dengan seri saja Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Asia setelah Filipina hanya mampu meraih poin 4 dengan minus 3 gol di daftar peringkat 2 terbaik dari 6 peringkat yang ada, 5 yang diambil. Dari sinilah kemudian Sintayong menjadi pelatih yang dianggap sukses membawa Indonesia meraih impiannya untuk tampil di Piala Asia. Yang menarik, sukses di kualifikasi Piala Asia ada 4 hal yang menjadi catatan. Yang pertama adalah Indonesia adalah negara dengan peringkat FIFA terendah yang lolos ke putaran final Piala Asia, peringkat 155. Yang kedua, Indonesia menjadi negara yang mampu mencetak gol paling produktif dengan 7 gol di satu pertandingan di antara peserta kualifikasi babak ketiga di Piala Asia. Dan tentunya dengan sukses menjalankan atau mengular perjalanan di kualifikasi Piala Asia dengan 2 kemenangan atas Kuwait dan Nepal, posisi peringkat FIFA Indonesia kemudian mengalami kenaikan yang signifikan dari sebelumnya saat ditangani Sintayong pada 28 Desember 2019 berada di peringkat 175, sekarang naik 20 tingkat di posisi 155. Sebelumnya di posisi 158 ada 3 negara yang mampu dilewati tim nasional Indonesia untuk berada di posisi 155 FIFA. Yang pertama adalah Maladewa, Myanmar, dan juga Maldives. Inilah yang kemudian membuat Sintayong disebut sebagai pelatih yang punya tangan dingin untuk menangani Indonesia. Menariknya adalah saat kualifikasi sedang berjalan, PSSI justru memunculkan wacana hanya akan menugaskan Sintayong di 1 timnas saja setelah kualifikasi Piala Dunia. Inilah si malakama drama Korea yang terjadi. Apakah Sintayong kemudian dengan sukses mengantarkan Indonesia ke putaran final Piala Asia, akhirnya hanya akan melatih timnas U20 yang akan tampil di putaran final Piala Dunia pada 2023, atau Sintayong tetap menangani timnas senior untuk Piala AFF di akhir tahun nanti dan juga Piala Asia pada 2023. Sintayong sendiri menginginkan tetap menangani 3 timnas. Timnas U19, timnas U23, dan juga timnas senior. Sementara PSSI hanya ada 2 EXO PSSI yang mendukung Sintayong menangani 3 timnas sekaligus. Sisanya menginginkan Sintayong fokus menangani tim Piala Dunia U20 yang akan tampil sebagai tuan rumah pada 2023 nanti. Anda pilih mana? Sintayong menangani timnas senior, Sintayong menangani timnas U20, atau Sintayong menangani timnas U23? Pilihan yang sangat menarik dan membuat drama Korea di sepak bola Indonesia akan terus berlanjut. Kita ikuti apalagi drama-drama yang akan dimunculkan oleh Sintayong ke depannya. Ikuti ngobrol di Cafe Gilbol hanya di Cocomeo Channel. Adios Cocomeo Channel.